Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tobarudin dengan NIM 22111592 dari Universitas Amikom Yogyakarta. Jadi di kesempatan hari ini saya akan mewawancarai seseorang pemimpin perusahaan konveksi yang memproduksi berbagai macam produk seperti baju, kaos, dan lain-lainnya. Mungkin kita langsung tanya aja ke pemimpinnya. Yang pertama yaitu siapa nama Anda, apa jenis usaha yang Anda jalankan, sudah berapa lama usaha ini berdiri, dan bagaimana Anda memastikan bisnis ini berjalan dengan baik dan jujur. Ya, nama saya Ayu Dian Lestari. Jenis usaha saya konveksi yang menjalankan pembuatan kaos, seragam, spray, dan topi. Usaha ini sudah berjalan sekitar 5 tahun. Terus untuk memastikan bisnis ini berjalan dengan lancar dan jujur, saya selalu memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan mengenai kualitas, bahan, harga, dan waktu pengerjaannya. Kami juga mengutamakan informasi terbuka kepada pelanggan maupun tim produksi. Oke. Yang selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara Anda mengatasi masalah yang terjadi antara anggota tim atau dengan pelanggan, dan apa solusi yang biasanya Anda gunakan? Ya, jika ada masalah dengan tim, saya selalu berdiskusi, berkumpul bersama-sama untuk sama-sama menyelesaikan masalah tersebut. Terus saya juga selalu berdiskusi kembali untuk mendapatkan solusi bersama. Terus kalau dengan pelanggan, kami selalu meminta maaf, terus mencari solusi bersama seperti revisi produk dan ada kompensasi agar pelanggan tetap puas. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga. Ketika menghadapi situasi sulit dalam bisnis, bagaimana Anda membuat keputusan penting untuk menjaga usaha tetap bertahan atau berjalan? Ya, saya selalu memprioritaskan untuk menganalisis masalah tersebut secara mendalam dan mendiskusikan opsi terbaik bersama. Dalam situasi sulit, fokus utama saya tetap pada produk tersebut untuk kepuasan pelanggan. Meskipun harus mengambil keputusan yang sulit seperti mengurangi margin keuntungannya. Setelah itu pertanyaan 4 itu bagaimana Anda memastikan tim Anda bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan bisnis yang sudah Anda tetapkan? Saya melakukan selalu memberikan briefing secara rutin, membagi tugas sesuai dengan keahliannya masing-masing dan memastikan setiap anggota tim merasa dihargai. Kami juga menggunakan sistem komunikasi yang efektif seperti grup chat dan pertemuan mingguan. Setelah itu pertanyaan kelima, bagaimana Anda memantau kemajuan usaha dan melaporkan hasil kerja kepada tim atau pihak yang terkait? Saya menggunakan laporan sederhana untuk mencatat jumlah pesanan, waktu pengerjaan, dan feedback pelanggan. Hasil ini saya sampaikan secara berkala kepada tim sehingga mereka tahu bagaimana performa kami dan apa yang perlu ditingkatkan. Oke, setelah itu pertanyaan keenam, apa bentuk penghargaan yang Anda berikan kepada karyawan dan bagaimana hal itu membantu semangat mereka dalam bekerja? Saya selalu memberikan bonus kepada mereka dan selalu memotivasi kepada mereka bahwa pekerjaan itu yang mereka kerjakan itu selalu bagus dan positif tentunya. Yang ketujuh, apa yang Anda lakukan jika ada kesalahan atau pelanggaran dalam tim, dan bagaimana cara itu mempengaruhi kerja tim secara keseluruhan? Jika terjadi kesalahan, saya berusaha untuk selalu tidak menyalahkan
tapi sebaliknya saya mengajak tim untuk mencari tahu penyebabnya dan bagaimana menghindarinya di masa depan. Dengan pendekatan ini, tim merasa didukung bukan disalahkan. Yang ke-8, bagaimana Anda membuat visi dan misi yang sederhana tetapi mampu memotivasi tim untuk terus semangat bekerja? Visi saya adalah menjadikan konveksi terpercaya dengan kualitas terbaik. Misinya adalah mengutamakan kepuasan pelanggan melalui produk yang berkualitas dan pelayanan profesional. Saya sering mengingatkan tim bahwa setiap produk yang mereka buat bisa membawa kebahagiaan bagi pelanggan. Yang ke-9, apa pelajaran terbesar yang pernah Anda dapatkan dari tantangan atau kegagalan usaha, dan bagaimana hal itu mempengaruhi cara Anda memimpin bisnis? Pelajaran terbesar saya adalah pentingnya komunikasi. Dulu pernah ada kesalahan besar karena kurangnya komunikasi antara tim dan pelanggan. Pelanggan karena desainnya yang tidak sesuai dengan keinginan pelanggan. Akhirnya saya belajar untuk lebih sering mengecek progres kerja dan memastikan semua pihak memahami instruksi dengan jelas. Yang terakhir yaitu 10, apa nih saran Anda untuk orang-orang yang baru ingin memulai usaha, khususnya dalam membangun kepercayaan diri dan kemampuan untuk memimpin? Ya, mulailah dari hal yang kecil. Pastikan hal itu adalah kesukaan Anda. Dari hal itu, kesukaan Anda pasti akan berhasil walaupun nantinya akan ada kurangnya, ada bangkrutnya mungkin ya. Jadi selalu semangat, jangan pantang menyerah, walaupun nantinya akan bangkrut, bangun lagi, jatuh, bangun lagi terus gitu. Itu saran saya. Oke, mungkin sekian dari komentar ini. Mungkin apabila ada kata yang kurang tepat atau salah, saya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.